Luhut Binsar Panjaitan, sebuah nama yang identik dengan kekuasaan dan pengaruh di Indonesia, terus mengguncang dunia politik. Sebagai seorang politikus berpengalaman dan pensiunan jenderal, jangkauan pengaruhnya melampaui jabatan resminya. Menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pengaruh Panjaitan merambah berbagai sektor, menjadikannya salah satu sekutu paling terpercaya dan kontroversial bagi Presiden Joko Widodo. Kritikus berpendapat bahwa Panjaitan memegang kendali hampir seperti seorang dalang atas kebijakan pemerintah penting. Jaringannya yang luas dan hubungan erat dengan pejabat tinggi serta tokoh bisnis telah membuat banyak orang mempertanyakan sejauh mana pengaruhnya. Beberapa menuduhnya menggunakan posisinya untuk kepentingan bisnisnya, terutama di sektor pertambangan dan energi, di mana ia memiliki kepemilikan yang substansial. Peran Panjaitan dalam mendorong proyek infrastruktur agresif dan ekstraksi sumber daya telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat lingkungan. Mereka mengklaim bahwa kebijakannya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pelestarian lingkungan, dengan contoh seperti ekspansi cepat pertambangan batu bara dan deforestasi di area kritis. Undang-undang Omnibus yang kontroversial, yang menyederhanakan regulasi untuk bisnis tetapi dianggap sebagai ancaman bagi hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Undang-undang Cipta Kerja, yang digadang-gadang sebagai pengubah permainan bagi ekonomi Indonesia, adalah poin lain yang diperdebatkan. Panjaitan telah menjadi salah satu pendukung paling kuat, bersikeras bahwa undang-undang ini penting untuk menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja. Namun, undang-undang ini menghadapi protes luas dan kritik karena melemahkan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan. Dukungan kuat Panjaitan terhadap undang-undang ini hanya memperkuat spekulasi tentang motif dan pihak-pihak yang diuntungkan dari perubahan legislatif yang luas tersebut. Di panggung internasional, upaya diplomatik Panjaitan telah menciptakan hasil yang beragam. Sementara ia berhasil menjalin kesepakatan dengan kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Tindakannya tidak lepas dari kontroversi. Tuduhan terlalu akomodatif terhadap kepentingan asing, terutama dalam konteks inisiatif sabuk dan jalan, menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan ekonomi yang berlebihan dan erosi kedaulatan nasional. Meskipun kontroversi, Panjaitan tetap menjadi tokoh sentral dalam lanskap politik Indonesia. Latar belakang militernya dan kecerdasan strategisnya telah membuatnya dihormati dan ditakuti. Para pendukung memujinya sebagai pemimpin pragmatis yang mampu mengambil keputusan sulit, sementara para penentang melihatnya sebagai dalang manipulatif yang pengaruhnya merusak proses demokrasi. Saat Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakstabilan politik, peran Luhut Binsar Panjaitan akan terus menjadi sorotan. Apakah ia dilihat sebagai kekuatan stabilisasi atau sosok bayangan yang mengendalikan tuas kekuasaan tergantung pada perspektif masing-masing. Yang pasti, tindakan dan kebijakan Panjaitan akan tetap menjadi pusat perdebatan dalam upaya berkelanjutan Indonesia untuk mencapai kemajuan dan reformasi.
Luhut Binsar Panjaitan berdiri sebagai salah satu tokoh paling tangguh dan kontroversial dalam politik modern Indonesia. Kombinasi disiplin militer, kecerdasan politik, dan kecakapan bisnis memastikan bahwa ia tetap berada di jantung dinamika kekuasaan negara. Saat Indonesia bergerak maju, dampak sejati dari warisannya akan terungkap, mengungkapkan apakah pengaruhnya akhirnya menjadi kekuatan untuk kebaikan atau katalis untuk perpecahan lebih lanjut.